jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkan nasihatku, anakku, anakku, anakku. Dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Semakin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku mencari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengar nasihatku. Rajinlah belajar agar jadi cerdas, tekunlah berlatih agar jadi terampil. Rajinlah menabung demi masa depan, ikhlas beribadah agar jadi soleh. Manusia yang sakti siap menghadapi tantangan zamannya walau berbahaya. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku, anakku, anakku, anakku. Dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Semakin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Baik, satu tembang dihadirkan bersama El Aminiyah Kasidah Hewong NU. Ada anakku. Sing bener kaya kapan? Datang Israel mencabut Bapak Ibu, untuk perhatian para partisipan yang hadir, selamat datang kami ucapkan. Selanjutnya kita akan mulai ngaji kita, insya Allah 5 menit lagi. Silakan mendengarkan lagu-lagu musik dari El Aminiyah terlebih dahulu untuk hiburan. Insya Allah 5 menit lagi ngaji akan kita mulai. Terima kasih. Sekujur tubuhmu, fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. dihantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita.
surga. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafanmu hancur dimakan tanah. Cacing ular dan lepas menjadi makan. Mungkar dan nakir tak kenal lelah, mengipas sambung seluruh badan. Mungkar dan nakir tak kenal lelah, mengipas sambung ke seluruh badan. Di dalam kubur aku minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Selain amalmu, adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Selain amalmu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigit sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Pak Ustadz Nur Aziz Jukri sudah bergabung dengan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Yi. Mic-nya dihidupkan Yi. Mikrofonnya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Pak Nur Aziz Jukri dan semua para partisipan ngaji online Kitab Kifayatul Akhyar setiap hari Ahad malam Senin yang diadakan oleh keluarga besar Jamiatul Mubalighin Kota Semarang atau yang disingkat dengan Jamu. Kita mulai saja pertemuan ngaji malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Nur Aziz Jukri, Sarjana Hukum Islam, dan semua jamaah pengajian online Kitab Kifayatul Akhyar yang diadakan oleh Jamu Kota Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-7 ya. Dan insya Allah kita akan membahas tentang masih ada kaitannya dengan air, yaitu tohir ghairu mutahhir, yang mustaqbal itu bagaimana. Nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh pengampu kita Pak Kiai Nur Aziz Jukri, Sarjana Hukum Islam. Untuk itu mari sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat, Allah berikan kepada kita kemuliaan, diangkat derajat kita dunia dan akhirat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Quran wa bi barakatis suratil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping saya atau di sebelah seberang sana itu ada Ustadz Sholihul Hadi dari Genuk ya. Alhamdulillah juga memantau dan memandu perkembangan dari ngaji kita, selalu mengawal, dan sudah ada slide di layar kita yaitu kitab pada teks yang sudah di-share atau dipaparkan di layar. Kalau di kitab asli itu mulai halaman 10 kalau tidak salah. Nanti bisa di 8 ya, 8, 9, 10 kayaknya ada 3 halaman. Nanti bisa diikuti, nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Sholihul Hadi untuk tayangan di layarnya. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang pakai HP nanti untuk yang teks itu bisa diklik, kemudian bisa dicubit, diperbesar atau di zoom ya. Jadi ternyata bisa di zoom sendiri pakai HP ini panjenengan. Jadi nanti bisa langsung kita simak teks-teks itu jika kurang besar. Barangkali masih kurang besar nanti di zoom, dicubit gitu ya. Nah, itu nanti akan terlihat cetha welo-welo. Bahkan kata-kata itu per kalimat itu bisa di zoom sebesar-besarnya dan tidak pecah. Tadi sudah saya praktekkan seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja waktunya karena sudah berjalan terus kita serahkan semua waktunya kepada Pak Kiai Nur Aziz Jukri. Waktunya sebetulnya 1 jam dari sekarang, tapi nanti kondisional ya. Jadi kalau semakin seru, semakin rame, semakin banyak yang bertanya atau terjadi dialog itu lebih baik. Kepada beliau Pak Yai Nur Aziz Jukri kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rahmatullah konco-konco para yai yang tergabung dalam Jam'iyatul Mubalighin Jamu. Mari kita awali ngaji kita dengan bersama-sama kintun doa khusus kagem Asy-Syaikh Abi Syuja'. Beliau adalah sahibut takrib, sahibul wayah, sahibul matan takrib. Kemudian Fatihah kedua kepada Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni. Beliau adalah sahibu Kifayatil Akhyar. Dan juga Fatihah kita kirimkan kepada para guru kita, juga kedua orang tua kita. Walahadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek sound suara kula bisa diterima jelas napa derek? Bisa. Jelas sih, jelas. Ya poda kata boten perlu bengak-bengok kados wingi. Nggih, pun alon mawon pun cekap. Jadi hening suaranya enak nikmat. Monggo langsung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala asy-Syaikh Abi Syuja' wa tahirun ghair mutahhirin fi ba'di nusakhil matni ziyadatu li ghairihi. Di kitab asli ada footnote angka 2. Oh iya, harusnya angka 1 nggih, harusnya angka 1 karena tidak ada footnote lagi. Itu ada kalimat ziyadatu li ghairi, berarti kalimatnya nek komplit ngeten, wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Maknane wa tahirun
lan banyu kang suci ghairu mutahhirin ora nyucake, ghairu mutahhirin kang ora nyucake, banyu sing suci kang ora nyucake. Maksud ora nyucake piye? Ning kono ana kalimat tambahan di naskah yang lain, li ghairihi. Berarti air itu suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak mampu mensucikan yang lain. Apa itu? Wa huwa halu tahirun ghairu mutahhirin isti'maluhu li ghairihi. Iku alma'u aran banyu al-musta'malu kang wis den gunakake, air yang sudah pernah digunakan, atau bahasa kita sering mengungkapkan dengan istilah ma'ul mustakmal, ma' mustakmal, air mustakmal. Hadza utawi iki kita hirun ghairu mutahhirin sateruse iku wa utawi hadza iku al kismu bagian asali sukang nomor telu min aqsamil ma'i nyatane saking pira-pira dundumane banyu. Kemarin kita sudah mengkaji dan mempelajari bahwa macam-macam air, bagian-bagian daripada air itu ada 4. Sudah kita bahas yang 2, yaitu air suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Lalu bagian yang kedua adalah air suci dan mensucikan namun makruh ketika digunakan. Nah, bagian yang nomor 3 ini adalah air suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau yang kemarin 2 itu mensucikan semua, meskipun yang satu tidak makruh, yang satu makruh. Nah, sekarang ini suci, daripada podo-podo suci ini, neng beda nih kali ini adalah bahwa air tersebut tidak mampu mensucikan yang lain. Itu kita kenal dengan istilah air mustakmal. Kita lanjutkan. Wa huwa hale utawi ma'ul mustakmal, wa huwa hale utawi ma' ikwal ma'u banyu al mustakmalu kang wis den gunakake, digunakake fi rafil hadasi ing dalem ngilangi hadas au izalatin najasi utawa ngilangi najis. Idza lam yataghayyar ing dalem arek durung owah wa apa banyu apa mak mustakmal wala zadan ora tambah apa waznuhu timbangane mak al mustakmal. Bahwa mongko utawi mak al mustakmal, al mak al mustakmal iku tahirun suci. Likoli krodawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, khalaqallahu isidawuh khalaqallahu al-ma'a tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Maknane khalaqa wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah ndadekake ma'a ing banyu dan dadake tahurun ingkang nuceake. Nek tahiron maknane suci, nek tahuron maknane suci tur nyuceake. La yunajjisuhu hale ora najisake hu ing ma apa syai'un suwiji-wiji illa ma kejaba perkara ghayyara kang ngowahake apa ma ngowahake ta'mahu ing rasane banyu aurihahu utawa ing ambune banyu. Wa fi Ibni Majah lan riwayat saking Ibni Majah au launahu ada kata-kata tambahan au launahu. Jadi ning kono ta'mahu aurihahu au launahu. Iki nek riwayat saking Ibni Majah. Maknane au launahu utawa ing rupane ma, rupane banyu.
Wa huwa hali utawi tambahan launahu, bahwa hali utawi launahu, tambahan launahu iku dhaifun, dhaif. Hadis yang menyatakan tambahan au launahu itu dhaif. Wasabitu utawi kang tetep, sing dimaksud tetep ki sing sikoh, sing sahih. Wasabitu kang sahih ngono wae iku ta'muhu au rihuhu faqat. Kata-kata ta'muhu au rihuhu faqat nek dipasken hadis ya berarti munine ta'mahu au rihahu, tidak ada kata-kata launahu. Faqat mongko bloko, hanya sampai berakhir pada kata au rihahu, berarti hanya rasa dan bau, tidak memasukkan warna. Itu dulu kami ulang terjemah bebas. Pembahasan yang nomor 3 adalah tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci dan tidak mampu mensucikan yang lain, tidak mampu mensucikan lainnya. Maksudnya nek kalau wingi niku kan banyu kuwi suci, iso nyucake liyane, iso dadi sucine wong sing kepengin wudu, dadi sucine wong sing kepengin mandi besar, dadi sucine barang sing maune kena najis, yaitu iso nyucake yang lain. Lah ini air itu suci yang ini, tetapi tidak mampu mensucikan yang lain, berarti gak iso kayak wudu, gak iso kanggo ngilangi najis. Maksudnya begitu. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah ma'ul mustamal. Kenapa dikatakan ma'ul mustamal? Karena air tersebut sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau sudah pernah digunakan untuk menghilangkan najis ketika tidak berubah air tersebut dan tidak tambah timbangannya tidak tambah, maka air tersebut suci. Air tersebut tetap suci ketika dia berubah. Berarti kalau berubah lah nanti bisa macam-macam, bisa hukumnya di belakang nanti macam-macam. Dia bisa jadi menjadi air yang najis, bisa jadi sampai seperti itu kalau berubahnya di belakang nanti dijelaskan lebih lanjut. Lah bagaimana kalau itu malah tambah timbangannya ditimbang malah tambah, lah tambah seberapa nanti dijelaskan lebih lanjut. Kalau tambah malah ada 2 kolah, ya tidak mustamal lagi. Ini dulu. Nah, air yang demikian meskipun tidak tambah, tidak berubah, meskipun tidak berubah juga tidak tambah, air itu asal pernah digunakan, air tersebut tetap suci. Air itu tetap suci. Nah, nanti apakah mensucikan? Nanti di belakang setelah ini akan kita bahas. Kenapa dikatakan tetap suci? Sebab Kanjeng Nabi pernah dawuh, khalaqallahu ma'a tahurun. Allah telah menciptakan air itu punya fungsi yaitu tahurun, suci, mensucikan. Berarti punya fungsi untuk mensucikan. La yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Tidak ternajisi oleh apapun. Jadi Kanjeng Nabi, air itu tidak ternajisi oleh apapun kecuali hingga mengubah rasa daripada air itu atau mengubah bau daripada air itu. Itu kata hadis yang ini. Tetapi tambahan dari Ibnu Majah mengatakan ada tambahan au launahu. Berarti salah sijine berubah, rasanya berubah, baunya berubah, atau warnanya berubah, maka air itu tidak suci lagi. Nah, itu
Cuma tambahan aulau nahwi ini dhaif. Yang sabit itu yang sahih adalah hanya ta'mahu au rihahu saja. Selesai. Kaula lanjutaken wa hal huwa tahurun ya fal hadas wa zilun najas aidon. Nah, di awal tadi kan sudah dijelaskan air tersebut suci, air mustakmal itu suci, begitu. Kemudian pertanyaannya, wahal huwa tahurun wahal lan ana toh huwa utawi ma'ul mustakmal iku tahurun bisa nyucikake, maksude yarfa kang bisa ngilangi opal ma'ul mustakmal al hadas ing hadis wa yuzilu lan bisa ngilangi an najis ing najis aidon hale malih kaya mak sing dhuwur tohir. Apakah tohir ini juga mutahirun, maksudnya begitu? Apakah air mustakmal itu kemudian bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis? Ya jawaban kita selama ini nggak bisa, itu kan? Jawabannya WD iso nebak. Selama ini kita menjawab sing jeneng banyu mustakmal yo ora iso digunakake ngilangi hadas, ora iso digunakake ngilangi najis. Sepengetahuan kita selama ini seperti itu. Lalu bagaimana jawaban kitab ini? Fihi fihi ikut tetap yang dalam jawab buhal khilafun utawi ono khilaf. Nah, repotnya ngaji kitab rada gede sithik itu satu sisi kita itu dibuka cakrawala kita bahwa di sana ada ilmu baru, tapi repotnya dari sisi yang lain kalau kita tidak siap akhirnya males belajar. Lah tiwasan tak kira mustakmal ku yo cetha-cetha sepakat para ulama bahwa itu pasti tidak mampu membuat napa punika mensucikan benda lain, ora iso kanggo wudu meneh, ra iso nggo jinabat meneh mergo mustakmal. Ternyata di sini ada khilaf. Fihi iku tetep yang dalam jawab hal khilafun utawi ana khilaf. Al madhabu iki terusane perinciane. Al madhabu utawi pendapat madhab sing dimaksud karena ini kitab madhab asy-Syafi'i, maka yang dimaksud kata-kata al madhab di sini adalah madhab di dalam madhab di dalam madhab kita, yaitu madhab asy-Syafi'i. Al madhabu utai madhab Syafi'i iku anau sak temene ma al mustamal iku ghairu tahurin ora nyucekake. Lego wis pendapat kita selama ini ternyata itulah juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat golongan Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'i bahwa air mustamal itu tidak bisa mensucikan yang lain. Ora iso dienggo wudu meneh, ora iso dienggo ngilangi najis. Tapi ini di sini jelas khilaf. Di sini jelas khilaf. Mula kita kemudian mungkin ada yang teringat waktu Salahuddin Uno, Sandiaga Uno itu di Jombang wudu pakai cibuk wudu, njupuk banyu ning cibuke. Nah itu kan jadi geger luar biasa. Ternyata kalau kita kaji di kitab kita sendiri, kitab Syafi'i ini, di sini ada khilaf. Lanjut ya. Sekarang menjelaskan pendapat kita, pendapat Asy-Syafi'i, pendapat madhab Asy-Syafi'i. Kenapa dikatakan bahwa air mustamal itu tidak lagi mampu mensucikan? Ngopo ora mampu mensucikan? Alasannya li'annas sahabata karena sak temene para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, radhiya muga-muga parido sallallahu ta'ala Allah ta'ala anhum saking para sahabat. Kenapa para sahabat? Ma'asyiddati i'tinaihim bareng sartane oleh nemen-nemene para sahabat bidini kelawan agama iku makanu ora ana sapa sahabat
ora ana iku ya jema'una padha ngumpulake para sahabat ing al-ma'al mustamal liyatawaddu supaya wudu sapa para sahabat bi kelawan ma'al mustamal saniyan ing dalem ambal kaping pindho walau kana lan lamuno kana ana apa zalika mengkono ya jema'un mengkono ngumpulake iku saigon kok wenang iku saigon kok oleh dikanggo wudu meneh ngono umpamane la fa'aluhu yakti bakal padha nglakoni para sahabat ing zalik ing yajma'un. Iki alasan kita kenapa ma'al mustamal itu menjadi tidak mampu digunakan untuk kali kedua, digunakan untuk bersuci lagi, untuk berwudu lagi, ya, untuk berwudu lagi, untuk mandi junub lagi. Kenapa hal itu tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan apa ini? Adalah menggunakan hal itu, menggunakan air itu untuk digunakan bersuci lagi, untuk digunakan bersuci lagi, untuk digunakan bersuci lagi. Kenapa mereka kenapa madzhab Syafi'i berkeyakinan seperti itu? Alasannya adalah bahwa para sahabat itu di satu sisi para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan agama. Oleh nemen-nemen itu luar biasa, serius betul di dalam menjalankan syariat agama, tidak main-main. Nah, ternyata keseriusan mereka, kesungguhan mereka itu tidak pernah didapati makanu yajma'unahu, tidak pernah didapati mereka itu ngumpulake kembali bekas-bekas air wudhu itu tidak pernah dikumpulkan lagi untuk kemudian dibuat wudhu untuk kali kedua atau dibuat mandi junub untuk kali kedua. Ternyata tidak. Nah, andaikan itu boleh, gitu ya. Andaikan itu boleh, pasti mereka akan melakukannya. Kenapa? Di Arab itu, di sana itu air kan sulit. Nah, meskipun demikian, ketika air itu sebetulnya dikumpulkan lagi bisa, beliau tidak melakukannya. Nah, untuk itu, inilah yang dibuat alasan oleh madzhab Syafi'i, yang dijadikan pegangan oleh madzhab Syafi'i, antara adalah perilaku para sahabat yang tidak pernah mengumpulkan bekas air wudhu itu, bekas mandi junub itu, tidak pernah dikumpulkan untuk digunakan berulang, untuk digunakan berwudhu lagi atau mandi junub lagi, tidak pernah. Itu. Demikian, lanjut. Wahtalafa al-ashabu, wahtalafalan berbeda pendapat sopal ashabu. Terus ya, iki dari kata-kata ashabu kalau dadi kelingan. Neng pertamamu kan ono kalimat li'annas sahabata, maknane para sahabat. Dan yang kene wahtalafa al-ashabu, lan berbeda pendapat sopal al-ashabu para sahabat juga, maknane podo. Neng maksud dan pengertiannya beda. Kalau sahabat itu teman-temannya Nabi, santrinya Kanjeng Nabi, para sahabat. Para sahabat itu murid-muridnya Kanjeng Nabi, santrinya Kanjeng Nabi. Bahasa fikihnya adalah sahabat biasa, sahabat. Tapi kalau bahasa fikih dengan menggunakan kata-kata ashab, itu maknanya para santri dari madhab. Pamane ashabus Syafi'i, itu berarti para santrinya, para pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Meskipun ashab dan sahabat secara gramatikal maknanya sama, tetapi penggunanya beda. Nah, sahabat Kanjeng Nabi itu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, seterusnya.
Tapi kalau ashab adalah santri atau pengikut daripada madhab yang dimaksud. Kalau madhab ashabu Syafi'i berarti para santri Imam Asy-Syafi'i. Ashabu Hanifah berarti para santri Imam Abu Hanifah atau para pengikut madhab Abu Hanifah. Begitu. Lanjut, wakhtalafa al-ashabu, wakhtalafa dan berbeda pendapat sapa al-ashabu para pengikuti Imam Syafi'i, para pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Berbeda pendapat dalam apa? Fi illati man isti'malihi saniyan, fi illati man isti'malihi saniyan. Berbeda pendapat di dalam ilat, di dalam alasan ketidakbolehan menggunakan air mustamal sanian ing dalem kali kedua. Ing dalem kali kedua. Kenapa kali kedua itu kok tidak diperbolehkan menggunakan air mustakmal itu? Alasane kuwi tibae beda-beda. Mazhab Syafi'i sepakat bahwa air mustakmal itu tidak mensucikan. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i bersepakat bahwa air mustakmal tidak mensucikan. Kita tidak sedang membahas mazhab lain. Tabel ini, mazhab Syafi'i bersepakat bahwa air mustakmal tidak mampu digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas, hadas dan najis. Nah, tetapi mereka semua ini berbeda pendapat mengenai alasan ketidakbolehan itu. Kenapa air mustakmal tidak dibolehkan digunakan untuk kali kedua? Tidak boleh digunakan untuk kali kedua. Mone wis wudu saka kono bar engko wudu meneh nganggo banyu bekas kuwi. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Alasannya tibae beda-beda. Nah, was-sahihu annahu ta'adda bihi fardun. Was-sahihu utawi pendapat kang sahih annahu sa'tamene sya'an ki kelakuan. Kenapa kok duwe sya'an? Gampang ditanane. Pokoke angger ngarepe ana fi'il. Iki ngulang nggih. Pokoke ngarepe ana fi'il, la fi'ile kuwi ana fa'ile sing baris sing zahir, ora domir, zahir. Ning dene kono fardun. Nah, fardun menjadi fa'ilnya ta'adda. Nah, itu annahu menjadi hu itu domennya sya'an. Annahu sak temene kelakuan. Nah, diterjemah yo bahwasanya. Nya ki rujuk ning di rana rujuke. Bahwasanya, ki rujuknya ning di rana. Itulah sya'an. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu kan an itu ansaan. Ansa temene kelakuan, la ilaha orang pangeran sembah iku mujud illallah kejaba Gusti Allah. Nah, terus diterjemah bahwasanya nyara anak rujuk itu syan. Anahu sak temene kelakuan tada hasil. Nah, kitab kula sing kula ngajine maknane hasil, dadi hasil ning kene katekanan bihi kelawan ma'ul mustakmal apa fardun fardu. Alasane adalah bahwa ma'ul mustakmal tadi pernah digunakan untuk hal yang fardu. Apa? Ya kuwi nggo wudu. Wudu kan fardu hukume. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardul lillahi ta'ala. Fardu karena pernah digunakan untuk fardu. Alasan yang sahih
alasannya ngopo ma'ul mustamal itu tidak boleh digunakan lagi karena ma'ul mustamal tadi sebelumnya itu pernah digunakan untuk melakukan kefarduan, fardune wudu, fardune atau jinabat, seperti itu. Wakila, ini lawannya sahih ya, tadi kan pada bahasa seperti itu. Wakilan tinucapake opo anahu sak temene sya'an ta'adda dadi hasil bi kelawan ma'ul mustamal apa ibadatun ibadah. Pendapat kedua mengatakan kemustakmalan itu dikarenakan air tadi sudah pernah digunakan untuk beribadah. Walah, bedone apa fardu yang ibadah mana ya sudah ibadah. Nampaknya sederhana, tetapi di belakang nanti menjadi luar biasa konsekuensinya. Tak kasih bocoran. AWD ketika wudhu itu kan yang dikatakan fardu itu kan basuhan yang pertama atau basuhan pertama ketika membasuh muka lah yang pertama, contohnya membasuh muka. Ketika membasuh muka yang pertama itulah yang dimaksud dengan fardu, basuhan fardu. Lalu basuhan yang kedua dan ketiga itu bukan fardu lagi, tapi jelas itu ibadah. Lalu nanti ada konsekuensinya dengan kata-kata dengan fardu dan ibadah yang sekilas kita meremehkan, tapi ternyata di belakang punya konsekuensi besar, gitu ya. Wis makanya singji berpendapat alasannya ngopo kok dadi mustamal mergo pernah digunakan nglakoni fardu. Bu pernah digunakan wudu, bu pernah digunakan adus jinabat. Alasan itu. Alasan yang kedua tapi nikil berarti tidak begitu sahih, lawan daripada sahih. Itu alasannya adalah karena mustakmalnya tadi karena pernah digunakan untuk beribadah. Beribadah yang wujudnya wudu, beribadah yang wujudnya adalah mandi jinabat. Kemudian watazharu faidatul khilafi fi surataini. Watazharulan dadi pertelo apa faidatul khilafi faidai khilaf fi surataini dalam rong perkara, rong gambar, rong masalah, rong persoalan, rong tasawur. Kemudian menjadi jelas permasalahan ini khilaf di dalam dua hal. Akibat daripada fardun dan ibadatun itu menjadi jelas khilafnya di dalam dua hal. Ngopo kita sekelas fardu beribadah kita yo mirip-mirip orang bedane lah. Ternyata dari sini muncul dua permasalahan yang nampak menjadi beda antara fardun dan ibadah. Ini al-ula utawi kang pertama. Al-ula utawi kang pertama, surah yang pertama. Iku fima yang dalam perkara utawi dalam banyu ustu'mila kang wis den gawe wis digunakake apa ma fi naflit taharat yang dalam naflit taharah yang dalam kesunahane suci, kesunahane bersuci, yang dalam sesuci kang sunnah ngono ya iso, yang dalam sesuci kang sunnah. Sunnah sesuci tapi maksudnya sesuci sing sunnah. Contohnya kata jadi dil wudu'i kaya nganyar-nganyari wudu. Wong wis di wudu terus wudu meneh. Kira-kira wudu sing dilakoni iki diarani fardu apa ibadah? Itu kan. Nah, ini menjadi penting ternyata. Orang sudah punya wudu, lalu wudu lagi. Kira-kira kuwi ngilangi kafardunan apa mergo lakoni ibadah. Menjadi seperti itu. Seperti orang seperti melakukan tajdidil wudu.
Nah, itu orang tidak melakukan wudhu kan tidak apa-apa, sebab pada dasarnya dia ini adalah orang yang masih punya wudhu. Sholat ya kira sholat rasa dadak wudhu meneh kan rak popo wong dia masih punya wudhu. Kemudian contoh yang lain adalah wal alsalil masnunati wal alsalil pira-piratus al masnunati kang den sunnahake mandi sunnah. Contohnya mandi mergo arep salat Idul Fitri, mandi mergo arep Jumatan, mandi mergo taubat, mandi ana sing nambe mandi mergo masuk Ramadan, nek mandi mergo mlebu surah gede aku. Ya jarine nek mandi ade surah ken tambah nom jarine ning ndi? Ramen iki ning anu Tugu Sarto. Ya, lanjut. Mandi-mandi yang disunnahkan itu artinya orang mau Jumatan, orang adus Jumat kan ya ora apa-apa, gitu kan? Kemudian orang mau sholat Id, orang adus Id kan ya ora apa-apa. Atau wal ghaslatu basuhan astaniyatu kang nomor loro wasali satu langkah nomor telu. Basuhan sing nomor loro basa nomor itu kan ora kudu wong hukume sunah. Basuh muka tok pisan wis. Kemudian tangan pisan wis. Kemudian ngusap kepala pisan wis. Itu seperti itu kan tidak apa-apa. Sehingga basuhan yang kedua dan yang ketiga itu adalah naflit toharoh. Toharoh yang disunnahkan, bukan bagian daripada fardu, bukan bagian daripada fardu. Fa'alas sahihi moko ing atase pendapat kang sahih. Nah, pendapat kang sahih yakunu ono apa alma'u banyu ana iku tohuron suci tur nyucekake. Banyu penting iki, banyu sing wis digunakake bekase, banyu bekase wong sing tajdidil wudu, banyu bekase wong sing adus-adus sunnah, banyu bekase wong sing basuh nomor loro nomor telu, bekas-bekas semua tadi menurut pendapat yang sahih air tersebut adalah tohuron suci tur nyucekake. Alasane apa? Li'annahu karena saktamene sa'an iku lam ya ta'adda ora hasil bihi kelawan alma opo fardun fardu. Alasane itu, alasane bagi orang yang mengatakan fardun ning dhuwur kae mau berarti wong sing lakonane ora nglakoni fardun, contone kaya tajdidil wudu, contone kaya mandi sunnah. Kan mandi sunnah kan orang ngilangi hadas, ngilangi hadas kan mandi wajib. Contohnya meneh kaya basuhan kedua dan ketiga, bekasnya semua air itu adalah suci dan mensucikan. Alasannya adalah bahwa air tersebut tidak digunakan untuk fardu, tidak digunakan untuk menghilangkan hadas, tidak digunakan untuk menghilangkan najis. Wa 'alal dha'ifi lan ing atase pendapat kang dhaif la yakunu ora ana apa ma ora ana iku tahuron nyucekake. Kata pendapat yang dhaif, air tersebut sudah tidak mensucikan lagi. Alasannya apa? Li'annahu krana saktemene sa'an tak ada hasil bi kelawan ma apa ibadatun ibadah. Alasane bagi pendukung kelompok ini adalah bahwasanya air tersebut pernah digunakan untuk ibadah,
tajdidil wudu bernilai ibadah, al-aghsal al-masnunah bernilai ibadah, kemudian basuhan kedua dan ketiga juga bernilai ibadah. Maka karena bernilai ibadah, bekas air semua orang yang seperti ini tidak mampu lagi atau tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Wala khilafalan ora ana khilaf iku maujud, wala khilaf iku maujud apa annama ar-rabi'ata annama ar-rabi'ata annama ar-rabi'ati, sebab ning kono ma ora annal ma, nek annal ma berarti ar-rabi'ata, tapi annama berarti ar-rabi'ati. Bila annama ar-rabi'ati sakmene banyune wasuhan kang nomor 4 iku tahurun nyuciake alal illataini ing atase illat loro, ing atase 2 alasan. Sedangkan basuhan yang keempat itu tidak ada khilaf. Umpamane ana wong wudu basuh rai sampai ping 4, bekas basuhan air yang keempat itu bekas air bekas air bekas basuhan yang keempat ikan ora umum malah makruh wudu kok sampai ping 4. Nah itu, atau wong wis adus junube wis ilang tapi isih biar biur kuwi pamane banyune dikelumpukke iku suci dan mensucikan, ngapa alasane? Lita ada krana hasil apa al fardu wal ibadatu lan ibadah bimaiha kelawan banyu ar-rabi'ah. Alasane tidak ada khilaf kenapa air bekas yang keempat itu kok dikatakan suci dan mensucikan. Kenapa? Karena air tersebut bisa digunakan untuk fardu dan ibadah. Alasannya apa? Alasannya astagfirullah, kalau kelompat nggih. Masya Allah. Nuwun sewu kula kelompat jane dhuwure malah kesengocong isore mula rada kagok manane. Tak baleni. Wala khilafa annama ar-rabi'ati tahurun alal illataini. Li'annahu lam yatada bi fardun. Lah iki to bener to, ngene iki bener. Ngopo banyu sing nomor 4? Ngopo banyu sing nomor 4 iku kok suci dan mensucikan? Alasannya ada 2 alasan yang sangat-sangat kuat. Apa itu? Li'annahu lam yatada bi fardun. Air tersebut belum pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kok menghilangkan najis kok ora piye? Yo iya mergo basuhan yang keempat itu tidak dikenal. Itu loh lanjutannya walahiyya masyru'atun. Walahiyya lan ora ana utawi ma'ur rabi'ah basuhan yang keempat iku masyru'atun den syariatake. Bahkan basuhan yang keempat itu tidak disyariatkan. Oleh karena itu seyakin-yakinnya bahkan tidak ada khilaf basuhan air yang keempat, bekas basuhan air yang keempat itu suci dan mensucikan. Urusan gelem nunggu pora itu mengko. Ini usuran hukum seperti itu. Wal ghuslatul ula ghairu tahurin alal illataini. Wal ghuslatu taibasuan al ula kang pertama iku ghairu tahurin ora nyucekake alal illatain atasnya 2 alasan. Sekarang sebaliknya, kalau tadi basuhan yang keempat itu sepakat suci dan mensucikan, basuhan yang keempat, sekarang basuhan yang pertama itu juga sepakat
bahwa basuhan pertama itu menjadikan bekas basuhan yang pertama itu tidak mensucikan lagi. Alasannya loro, alal lataini. Apa kuwi? Lita'addal fardu wal ibadatu bimaiha. Karena air tersebut sudah pernah digunakan untuk fardu, juga pernah digunakan untuk ibadah. Maksudnya fardu ibadah kan tadi ada dua pendapat, yang jelasannya fardu, yang jelasannya ibadah. Nah sekarang berkumpul untuk air yang pertama itu, untuk basuhan yang pertama. Orang yang anggap itu sebagai fardu, jelas-jelaslah bahwa basuhan yang pertama termasuk fardu. Orang yang belasan ibadah, jelas basuhan yang pertama, yang kedua dan ketiga saja ibadah kok, apalagi yang pertama. Oleh karena itu, sekali lagi, bekas basuhan air yang pertama itu tidak lagi suci dan mensucikan. Wes kesel samono se, monggo dibuka tanya jawab dulu ya Khairul. Tes. Iya Khairul ketulan iki. Wah, Jose ngopi. Kalau jawab nek ana nawan iki nggih Yiheri ya. Yiheri An-Nasyafi. Niki iki absane Yiheri hadir. Kemudian Turki hadir, alhamdulillah Turki hadir. Lalu Yiheri tanya, derek tangga Yai air mata air termasuk air jenis pundi Yai? Ya kalau ini sudah kelewat. Lewat ini yang pertama dulu kita bahas tentang macam-macam air. Ya air mata air itu wingi kayak piye? Ma'ul aini. Ini kembali ke awal dulu ya. Tabalina ini ada di halaman 6. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Pertama, air hujan, lalu air segoro, lalu banyu kali, lalu banyu sumur. Sing terusane maul aini, banyu sumber. Dia salah satu jenis yang 7 itu. Ya malah masuk bagian yang nomor 5 dari 7 macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Monggo Yi Khairul. Sambil nunggu Ya Khairul ya. Ngeten Jirat Jaya. Masya Allah, ternyata ada beda konsekuensi antara orang yang berpendapat bahwa kemustakmalan air itu karena dianggap telah digunakan untuk melakukan fardu, kefarduan daripada wudhu, yaitu ada di basuhan pertama fardu. Lalu yang kedua berpendapat bahwasanya kemustakmalan itu dikarenakan digunakan untuk ibadah. Ini ternyata ada konsekuensinya. Kalau fardu, maka basuhan kedua dan ketiga, air bekas basuhan kedua dan ketiga tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Karena yang terpenting adalah pernah digunakan sebagai basuhan fardu saja, basuhan pertama. Lalu bagi yang berpendapat bahwasanya air digunakan untuk ibadah, maka baik basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, 3 basuhan ini ketiga-tiganya
bekas airnya sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Niki terjadi dari saya di Grobogan. Saya yang Grobogan nggih. Yi sapa sing Grobogan? Yi Ali Maruf yang Grobogan. Itu dulu pernah ya karena Tigodowo itu warga kami dapat orang Grobogan Nadur, sholat jamaah duhur itu air banyu padasan itu mantor diwadahi ember, bar ngono wis nggo wudu itu toh banyu sing ember mau disok ning padasan. Itu jelas-jelas mustakmal, kecuali kalau yang dimasukkan di ember itu basuhan yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau kecuali kayak yang dimasukkan itu basuhan yang kedua dan ketiga, akan ada pendapat meskipun itu tidak sahih, akan ada malah itu yang sahih ya, malah itu yang sahih. Itu malah boleh. Iya, malah boleh. Yang sahih kan yang fardun. Yang sahih niku yang fardun. Berarti sing basuhan pertama sajalah yang mengakibatkan bekas airnya menjadi air mustakmal. Nah, yang Grobogan nek kepengin bener, ya carane berarti basuhan pertama aja diwadahi, lalu basuhan yang kedua dan ketiga silakan diwadahi untuk kemudian dimasukkan lagi dan digunakan untuk wudhu lagi. Itu kita meskipun tidak familiar karena ini ilmu ya. Karena ini ilmu tetap kita pahami, kita mengerti, sehingga ketika terjadi di masyarakat itu terjadi seperti itu, ternyata ada pendapatnya malah yang sahih bahwasanya apa yang sahih bahwasanya hanya basuhan yang fardu sajalah, basuhan pertama sajalah yang mengakibatkan air itu dikatakan sebagai air mustakmal. Walah kalau di kita itu kan sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, itu kita ya. Tapi ternyata di daerah lain tadi di Grobogan itu terjadi. Yang kita sering permasalahkan kan itu air yang kita gunakan wudhu, kemudian nyiprat itu kan yang kita masakan ya seperti itu. Ini malah lebih ekstrim lagi, bener-bener bekas wudhu itu diwadahi untuk kemudian digunakan wudhu lagi. Ternyata sudah dibahas di sini. Malah bahkan asal itu basuhan yang kedua dan ketiga itu air ternyata menurut pendapat yang sahih tetap bisa digunakan untuk wudhu ataupun mandi jinabah. Makaten, wes silakan ada barangkali Yi Khairul atau Yi Solihul bisa memperluas cakrawala kita untuk dialog. Monggo. Itu ada pertanyaan di chat itu, Yai. Ya, oh ya, nggih. Dari Ustaz Al-Ghazi. Ya, betul. Dua niat, satu mandi. Mandi diniati mandi junub dan mandi sunnah Jumat. Aniki kudu dibedake. Dan ada konsekuensinya. Misalnya niat junub niku berarti yang hilang junubnya. Lah sunnah Jumat piye? Ya setelah niat junub, niat sunnah Jumat. Lah nek ora niat sunnah Jumat, ya karena niatnya hanya untuk mandi junub, ya tentu yang kena hanya mandi junubnya saja, tidak kena mandi sunnah Jumatnya. Bagaimana kalau dibalik, hanya niat sunnah Jumat saja? Kalau niatnya mandi sunnah Jumat saja, otomatis pasti niat junubnya hadas junubnya itu tidak akan hilang. Intinya berarti sah apa tidak kalau dua niat untuk satu mandi? Jawabannya
ora sah, kudu diniati dewe. Sementara niku jawaban kula. Berikutnya, Mas Amin, basuhan pertama harus merata semua enggak? Nah, harus merata. Dan merata, maka basuhan berikutnya dianggap tetap sebagai basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dianggap sebagai basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua pun belum merata, ini biasanya adus junub itu kan tidak langsung bisa merata. Ndak Kang, yo raut ki lho wudu karo basuh muka ki lho. Basuh muka mukaku ora rata. Mukaku ora rata dadi dibasuh pertama ora sempurna. Ya berarti basuhan yang berikutnya tetap masuk sebagai basuhan yang pertama. Ning aja nemen-nemen, kalau nemen-nemen akibatnya dadi wong sing napa niku jenenge sak was-was iki wis rata urung bali nemen sampai ping 29 bisa nganggep basuhan yang pertama. Itu jadi penyakit yang seperti itu. Tapi secara teori memang kalau basuhan pertama itu belum merata, maka basuhan kedua itu dianggap masih masuk bagian basuhan yang pertama. Makaten, belum ada pertanyaan lagi. Monggo yang online silakan. Itu yang satu mandi dua niat tadi ya, itu kan sering terjadi ya. Berarti kaifiahnya harus niat mandi junub dulu, kita guyur rata. Setelah itu niat lagi mandi Jumat, seperti itu ya. Terus nggih, mandi dulu junub kan, yang penting kan rata kan. Ketika rata kan sudah selesai. Bahkan kita mandi junub pun tidak di hari Jumat, kita niatnya kan berkali-kali. Kalau seger kan bolak-balik kebiar gitu lah. Nah, itu. Jadi gitu. Jadi niat junub dulu selesai, kemudian niat mandi sunnah Jumatnya. Nggih. Terus tambah niat mandi tobat, berarti dapat 3 ya, Ye. Nah, tapi gini, ada yang berpikirnya lain. Kalau itu basuhan itu diniatkan nambah basuhan untuk ibadah itu malah makruh karena dianggap membadilkan air kalau niatnya ibadah. Tapi niatnya seger itu lain lagi. Waktu diniatin ibadah biar biurin niatin ibadah nak sampai bolak-balik. Mama kita basuh muka saking segeri terus dibusa basuh bolak-balik itu kan malah tidak benar ya. Jelas. Ini Yamin do hilang kok kelihatannya kok. Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Berarti itu Pak Yai, Oke. satu mandi tetap satu niat ya? Satu mandi satu niat. Oh gitu ya. Berarti tekniknya kalau mau sekalian mandi, misalnya kalau mandi junub dulu ya, dianggap selesai, Ya. terus dilanjut mandi lagi, diniati apa namanya? Enggak, ora perlu terus boten perlu mentu saka kamar mandi ya. Ora perlu anduan sik lho. Mboten perlu anduan sik iki. Oh, kaya diniatin ampun rampung ki wis sempurna, sudah terbasuh semua, najis-najisnya sudah hilang, wis bener-bener merata semua, kita yakin dah suci, lah kita niat lagi untuk mandi Jumat, atau kebetulan kalau niat sholat Idul Fitri ini ya dina Jumat, yo sisan kok benon siap niat adus Idul Fitri sisan, niat adus Jumat sisan, tapi tekniknya ya 3 kali gitu, karena berbeda-beda. Berarti pengen tak akeh niku Pak Yai. Dalam Pengen tak akeh berarti. banyune sing tak akeh apa banyune? Boten nek wis kadung teles niku untuk basuhan niat yang berikutnya lebih mudah teles saya. Kan wis ilang apa
Apa-apanya istilah. Elah kita itu mandi junub itu loh, itu nak dihitung banyune telase kathah lho. Kejanjane iso kanggo Idul Fitri, iso kanggo Jumat, iso kanggo warna-warna nih malah. Kita kan murah banyu gerek apa kerane gerek dipencet yang terus mancur tambah moe gitu kan. Ini murah iki tapi regane larang. Oke, nek jenengan nek aduse nganggo apa RO kaya wingi sing diteng RO kae sapa kae. Air galon no. Ayo air galon mugi. Oke. Oke, matur nuwun Pak Yai atas jawabannya. Sami. Nek pun rampung kula teruskan nggih asurasaniyah nggih. Oke. Jadi kalau basuhan yang keempat itu kan jelas-jelas basuhan yang tidak disyariatkan. Dia juga tidak bernilai ibadah. Kayak kita sing wudu berulang-ulang, mandi berulang-ulang, maka bekas mandi yang berulang itu sing basuhan yang lebih dari yang ketiga kalinya, bola-bali ngebiru meneh, lebih dari 3 kali, maka sepakat para ulama bahwa bekas air itu kalau mau dikumpulin asal tidak ketemu najis loh. Oh dikumpulin pipis barang, basuhane sing basuhan nomor 3 dan nomor 3 campur pipis itu ketika ada junub, nah, itu ya jelas airnya menjadi air najis, itu pasti seperti itu. Yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Jadi di sini benar-benar air bekas basuhan yang kedua dan yang ketiga. Lalu basuhan yang keempat karena tidak disyariatkan, maka basuhan yang keempat ini para ulama pun sepakat bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Lanjut, as-suratu tawi contoh, asania tukang nomor loro, gambar sing nomor loro, contoh yang nomor 2. Ikwal ma'u banyu alladzi kang idza salat bus adus bi kelawan ma sapa alkitabiyatu kafir kitabi wong ahli kitab mandi anil haidi saking haid litahilla supaya halal li zaujiha litahilla supaya halal sapa kitabiyah li zaujiha kedue bojone kitabiyah al muslimi kang muslim hal huwa tahurun, apakah bekas airnya si kitabiyah ini dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan? Apakah bekas air yang digunakan oleh ahlu kitab itu bisa digunakan orang lain untuk wudu atau untuk mandi? Contoh mamane wong kafir kitab, wong ahli kitab kuwi orang Islam tapi dia punya kitab samawi. Umumin ning kene zaman kitab ini dikarang masih minimal Mbah Yai ini masih mengakui adanya utul kitab, walladzina utul kitab atau kafir kitabi iki yo ahli kitab itu loh, ahli kitab samawi yang bukan Al-Qur'an. Para pemeluk ahli kitab itu kan Quran mengatakan boleh menikahi mereka nek sing dinikahi wedok. Wong lanang boleh menikahi ahlul kitab wedok, tapi wong wedok Islam ora entuk nikahi ahlul kitab lanang. Itu ini sekarang masih ada ahlul kitab lagi apa tidak, itu urusan yang lain. Tapi kitab ini ketika dikarang Mbah Yai masih mengakui, Mbah Musone masih mengakui bahwa ahli kitab itu masih ada. Umpamane ana wong Islam nikah karo wong wedok ahli kitab, ahli kitabe wong wedok kuwi ngepasi haid terus rampung haite. Nah ketika rampung haite
iku kan sing lanang ora iso ngumpuli nek durung adus. Sing lanang kemudian ngadusi sing wedok ya adus dhewe lah. Ngadusi sing adus dhewe, sing wedok adus. Nah, bekas air si perempuan ini boleh nggak digunakan sing lanang? Nah, bekas air perempuan ahli kitab ini boleh tidak digunakan oleh orang lain atau di neneng ini ya gampangnya sing lanang. Nah, dalam hal seperti ini maka yan bani kebangun apa jawab apa hal ala annaha ing sak temene kitabiah ikalau aslamat lamun Islam sapa kitabiah hal yalzam ana ta wajib ha ing kitabiah apa i'adatul ghusli balen adus. Jawabannya carane ngene, dibangun berdasar atas begini. Nek kira-kira sing wedok kemudian atas ketelatenane sing lanang, sing wedok oleh hidayah, kemudian masuk Islam, kira-kira apakah si perempuan itu kemudian diwajibkan untuk mengulangi mandi? Nah, begitu. Kira-kira apakah si perempuan itu diwajibkan untuk mengulang mandi? Wa fihi khilafun, terhadap permasalahan ini terjadi khilaf. Wa fihi lan ikut tetap dalam jawabu hal khilafun utawi ana khilaf. Isi khilafe ingkulna lamun ucap sapa kita, lamun berpendapat sapa kita, layal zam ora wajib ha ing kitabiah, ora wajib ha ing kitabiah, ora wajib adus, ora wajib baleni adus ing kitabiah fahuwa maka utawi ma iku ghairu tahurin ora nocake si perempuan ketika tidak dituntut untuk mengulangi mandi. Si perempuan tidak dituntut untuk mengulangi mandi ketika masuk Islam, maka justru air bekasnya itu tidak air bekasnya itu tidak mensucikan. Ketika si perempuan itu saat masuk Islam tidak dituntut untuk mengulangi mandi, maka air tersebut menjadi tidak mensucikan. Alasannya apa? Nah, berarti adus sembia wis kanggo ngilangi sehingga ora het menehete menjadi suci. Adus sembia kanggo. Dan adus kanggo berarti airnya tersebut juga malah menjadi tidak mensucikan. Wa ingkulna lan lamun berpendapat sapa kita yalzamu isi pendapatnya yalzamu wajib opong balani adus yalzamu wajib ha ing kitabiah apa i'adatul ghusli balani adus wa sahih nek nurut kitab iki sing sahih justru balani adus fa fil ma'i moko iku tetep ing dalem alladzi istamalathu alladzi yo banyu istamalat kang wis gunakake sapa kitabiah ing ma halal kufri dalam tingkah kufure wajani utawi ana rong wajah kang bulet pun kitabe ora langsung dan dijawab tapi malah ana rong wajah mabniya nikang den bangun karone al illatani ing atase ilat loro. Apa ilate? Ingkulna lamun ucap sapa kita, lamun berpendapat sapa kita. Innal illata sak temene sebab, sak temene ilat, sak temene sebab tak ada kang hasil apa al fardu. Dadi hasil innal illata sak temene ilat iku tak ada dadi hasil apa al fardu. Jadi hasil fardu berarti dianggap mandinya tadi menghilangkan hadas ya falma umangkotai banyu ghairu tahurin ora
nyucekake. Ketika air yang digunakan oleh kitabiah itu menjadikan dia dianggap wong sing bisa ngilangi hadas, maka otomatis air tersebut tidak lagi mensucikan. Wa in qulna lalamun berpendapat sapa kita, innal illata sak temene illat ta'adda hasira apa ibadah yang dihasilkan atau dasarnya adalah karena ibadah, bahwa tahurun mongko utawi mak sing pernah digunake oleh si kitabiah iku tahurun nyucikake. Lho kok malah ngono? Li annal kafirota, karena sak temne wong kafir wadon iku laisat ora ana sapa kafirah, ora ana iku min ahli ibadati, termasuk saking ahli ngibadah. Di situ alasannya. Kalau alasannya mergo fardu, oke. Sing lanang kan butuh ngumpuli wedok, sing wedok kan butuh suci. Maka ketika si perempuan tadi masuk Islam, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tapi nek karena alasannya ibadah, lah wong kafir kan ora dituntut kon ibadah. Si kafirnya kan tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Ibadah ora sah gitu loh. Karena ibadahnya tidak sah, maka otomatis airnya itu malah suci dan mensucikan. Begitu alasannya. Monggo, silakan dilanjut kalau mau ada yang bertanya lagi. Monggo, yang chatting, yang langsung, monggo dipersilahkan langsung ke Pak Kiai Aziz. Yuk dirameke. Mau rame banget yang di kok lagi. Lah ono tamu. Geng. Ngopi. Ayo ceritanya yuk karo gawe kopi bareng yo. Ketara per kanggo ana suarane ya. Pak Yai, ini pertanyaan di luar tema. Monggo. Pertanyaan di luar tema ya. Neso tak jawab. Ya. Ngaji Kifayatul Ikhyar ini kira-kira bisa live langsung bertemu dengan Pak Yai kira-kira kapan? Sewaktu-waktu langsung tak jawab. Sekarang ki lo bisa, besok jenengan hadir di sini wae. Dalamnya mana? Hadir di mana? Malang Sari. Oh, Jenengan ndak. dalamnya mana? Pulau Perumahan Pasadena. Oh, ya monggo najeng mriki saya malahan ana kancane. Di situ. Ngetah bareng. Ndak, maksudnya ngaji bareng-bareng itu Pak Yai, diperbolehkan itu loh. Oh, gitu. Kuwi kalau Amin sing jawab niku. Nah, kayak di pondok dulu itu loh, kayak di pondok. Ya kalau itu harus dijadwalkan ulang. Terus ini kan ceritanya kan daripada kita lagi PPKM perpanjang kan, terus kita online. Kalau mau dibuat secara tatap muka, nggih monggo nanti di atas namakan NU Kultural apa-apa. Ya nanti mungkin kitab yang lain malah menurut saya kalau mau tatap muka kitab yang lain, ini online tetap jalan aja gitu. Ya, online tetap jalan mungkin tapi ini marem. Ya gitu loh Pak Yai, marem. Marem ngono to. Yo nyekel kitab, yo nyekel pulpene barang niku loh Pak Yai. Meh ngesai, maksudnya meh ngesai ngono. Nah, ngoten lho Pak Yai. Raketan boh 3 kali pertemuan sekali ngoten. 3 kali online bertemu sekali ngoten lho. Ya itu untuk PR kita ya. Nah, untuk PR kita nanti kita rebuk lagi. Karena memang ini kita programnya itu adalah program dari Jamu memang. Jadi bukan umum tapi memang program dari Jamu. Sehingga yang menghandle memang Jamu. Nah, nanti kalau memang ada kajian yang tatap muka, nanti mungkin bisa di Masjid Mambaun Nikmah, di tempatnya Pak Kiai Aziz itu, atau bagaimana nanti bisa diatur. Nanti mungkin bisa dipasang MMT juga kayak di tempatnya Pak Kiai Haris yang setiap Senin malam Selasa itu kan ngaji
Al-Luma itu ya. Itu mungkin bisa seminggu sekali, mungkin kita ngaji. Kalau ini sudah fikih, mungkin nanti kalau tatap muka pakai tasawuf atau apa monggo gitu ya. Tapi itu buat PR saya, nanti kita sampaikan ke rekan-rekan dari Jamu atau nuwun. Lanjut. Monggo. Nah, ya nek karepe Mas Gozi kuwi yo kitab iki ana offline lho tatap muka langsung. Oh gitu. Jadi nanti gini, artinya ada yang lewat virtual, ada juga yang tatap muka gitu ya. Bagus itu sebetulnya. Malah saya bisa kombinasi Gozi sakit datang ke Malang Sari, jadi ada juga yang langsung tatap muka. Tapi ojo kabeh, nek kabeh kok isih waya PPKN kok keliru. Lagian kalau di masjidnya juga bertabrakan ada acara. Nah ning dalem yo kok dadak medangi. Repot. Kalau di Malang Sari, kalau waktunya tetap hari malam begini memang repot karena sudah ada acara yang lebih dulu ada, yaitu pengajian ibu-ibu di masjid. Nah, kalau mau diadakan pertemuan tatap muka berarti ya di luar Malang Sari. Ya nanti mungkin bisa di Maimunah. Ya. Terus di syuting sama Mas Iwan nanti. Tapi Ma'ruf Di bebek Mas Nanti. ono ayam gorengnya berang. Pak Izudin, halo, assalamualaikum. Monggo Pak Izudin diramaikan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nyuwun sewu terlambat. Sepenting melu lah ngalap berkah walaupun terlambat terakhir. Aku tadi datang mulai baru yang tadi ya. Innal illata tadi. Inkulna. Tadi gimana bacanya aku masih bingung. Inkulna innal illata itu ya Pak daripada. Balik mana? Ya, yang tadi. Pastinya aku ada yang bingung bacanya nih. Inkulna innal illata titik-titik al-fardu tadi Pak. Inkulna illata tatal fardu. Iya. Tak ada apa tuh adi. Aku bingung gue. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhani mabniyani alal illati ya. Ya. Kemudian dalam permasalahan orang kafir tadi, kafir kitabi, kitab, itu kemustakmalannya dari sisi mana, lalu akibatnya apa, gitu ya. Itu ada dua wajah, dua versi, dua pendapat. Yang pendapat ini dibangun atas dua elat, atas dua penyebab, yaitu penyebab fardu dan ibadah tadi kembali ke awal. Cuma di sini nanti dijelaskan ingkulna lamun berpendapat sopo kita innal illata sak temene elatnya penyebab nopo kok iso dipermasalahke seperti itu, masuk yang bagian takmal ataukah tidak. Innal tak temene penyebab iku tu'addi boleh, tu'addi ada, tu'addi ngasilake apa elat al fardo ing fardu menyebabkan. Maaf, tagnya ke bawah belum digeser tagnya tuh Kang Solikul. Oh, yang di bawah Kang Solikul. Malah orang delok tagnya kisang tak wocok kitab asli. Oh iya, saya ngelap tagnya, kitabnya nggak dibuka. Oke pun. Berarti dibaca tu'adin ya, apa? Tu'addi. Oke. Tu'addi ada yu'addi. Tu'addi berarti kan mu'annas rujukin nenggon elat. Elat nggih. Nah, dibaca tada balik nanti kayak. Tak ada innal illata satun elat
ta'adda al-fardu. Innal ilata ta'addal fardu. Ta'adda itu wazan tafa'ala. Ta'adda jadi hasil opal fardu. Ta'addal fardu itu jumlah fi'il dan fa'il fi mahal raf'in khabaru inna. Nanti boleh salah satu, boleh pilih ya Bang ya, Dayai. Dalam? Boleh pilih. Boleh pilih, ya. Oke. Iki sing dibahas, sing dibingungke maknane apa pemahamane? Nahu sorofe. Kan Ya nahu sorof. kan karena bacanya lain, akhirnya kan nanti takut mananya jadi bingung. Ya. Untuk kali ini diwaca ta'adda boleh, diwaca tu'adi boleh, maknane nahwu sorofnya, sorof nahwunya itu beda, sorofnya beda, tetapi maksudnya sama. Maknanya nggak lari ya, tetap ya. Tak beli meneh. Nek diwaca tu'adi maknane ngene, innal illata satamene ilate penyebabe iku tu'adi bisa nyebabake apa ilat al fardo ing fardu. Ilate itu fardu, menjadikan fardu. Ngene lho maksudnya penyebabnya menjadi mustamal adalah fardu gitu loh. Penyebab mustamalnya, ilat mustamalnya adalah fardu, bahwa pernah digunakan untuk mandi si kafir kitabiah itu. Mandinya dinilai sebagai fardu. Karena mandinya dinilai sebagai fardu, otomatis besok dia tidak perlu mandi lagi, namun airnya justru menjadi mustakmal. Airnya justru menjadi mustakmal. Berbeda kalau pendapat yang mengatakan ibadah. Alasannya apa? Wong kafir kuwi ora dituntut kongkon ibadah. Akibatnya nek dheweke kuwi mau kok adus banyu bekas justru dinilai masih suci dan mensucikan. Alasannya wong kafir ora dikongkon ibadah. Ibadah ora sah gitu loh. Sehingga tidak ada nilainya. Nah, rasa nilainya kan berarti banyu ki padha karo hanya baru kita obok belum digunakan apapun. Tapi kenapa harus bersuci nih gue? Ada orang yang berpendapat nek banyu kuwi wis diobok-obok iku dadi mustakmal, itu salah. Banyu nek dan wis diobok-obok tapi lae ngobok-ngobok ora niat untuk ibadah, ora niat untuk fardu, hanya diobok-obok. Contohnya ya ora bener-bener diobok-obok, kaya wong ngangsu lan tanangane terus nyenggol MBB, nyenggol timbone, itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Itu orang yang sering salah sangka, pokoknya anggar banyu wis kena tangan, banyu kuwi dadi mustakmal, itu salah besar. Itu salah besar. Berarti masalah niat ya, belum diniatin ya. Betul, karena belum niat mau niat lagi ngangsu. Niatnya yang pertama lagi niat ngangsu, dereng niat adus junub. Iya, ada yang tanya ini di chatting saya. Iya. Repon? Batasnya penting itu bukan untuk ibadah atau bakso yang fardu aja berarti ya. Cek itu kafir atau bukan, yang penting kalau bukan fardu ya enggak mustamal. Ya. Berarti dikiaskan itu aja ya, biar gampang memahaminya ya. Paling gampang itu. Oke. Meskipun kayak itu fardu muka, oke. Meskipun itu fardu dan ibadah merupakan titik pangkal perbedaan, tetapi justru dari fardu dan ibadah itu malah kita bisa buat pijakan sing penting orang kanggo fardu mbek ibadah kuwi cetha banyu kuwi isih tohir mutahhir. Itu pasti. Nggih. Itu. Jadi nek banyu seperti basuhan yang ketiga atau kedua ya. Benar, nggih. Iya, ada yang tanya ini bagaimana berwudu dengan air yang dicidui.
pakai gayung, umur kan berhenti, terus wajah, kemudian tangan gitu. Jadi tidak pakai air keran atau tidak pakai air kolah yang besar, tapi dicidui. Ngoten. Ini ku kanton niate harus ono niat nyiduk, harus wonten niat nyiduk. Ya. Nek boten wonten niat nyiduk, justru ketika kita memasukkan air, gayung kita masukkan, tangan kita nyentuh, ora ono niat nyiduk. Nah, kudu niat nyiduk. Aku ora niat wudu, aku ora niat junub, tapi aku niat nyiduk. Iso ku nyiduk, tanganku kudu nyentuh banyu sing ning kolah. Naden banyu kolah kuwi sithik, tapi niatin niat nyiduk. Nah, ini niat penting. Niatnya mergo niat nyiduk, air itu tidak atau air itu belum menjadi mustakmal. Kudu duweni niat nyiduk. Tapi kemudian